Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal ikhwat billah rahimakumullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Saya teringat satu ayat yang isinya nasihat kepada anak dan cucu yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dalam surat Al-Luqman di ayat yang ke-13. Ayatnya kurang lebih berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia memberikan nasihat atau mauizah dalam bahasa Arabnya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah atau syirik. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Ya, artinya kita pernah dengar mungkin kalimat bahwa Allah mengampuni dosa selain syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain itu. Dan jadi permasalahan adalah kemudian bahwa banyak yang kemudian tidak sadar bahwa bisa jadi syiriklah yang sebenarnya melatar belakangi semua dosa yang ada. Namun kemudian umat menganggap enteng dosa tentang zina, dosa membunuh, dosa khamr, dosa berjudi dan lain-lain. Padahal kesyirikan itulah yang melatar belakangi dari dosa-dosa yang saya sebutkan tadi. Ya, apa buktinya? Dari mana dasarnya? Nah, kita bisa lihat nih satu surat lain yang ada di surat Al-A'raf, surat 7. Kita mulai dari ayat yang ke-19-nya. Kita bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adamuskun anta wa zauzukal zana faqula min haitsu si'tuma wala taqraba hadhihi sajarata fatakunna minaz zalimin. Kalimat minaz zaliminnya nyambung sama ayatnya tadi ya. Kita baca terjemahannya. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dengan uskun, dengan sakinah, dengan tenang di surga ini. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon itu. Hazihi sajarah. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon itu. Nah, menariknya dari unsur bahasa sajarah ini sama unsur kalimatnya dengan bahasa sejarah dalam bahasa Indonesia. Artinya, ayat ini juga mengisyaratkan bahwa kita harus mengambil sejarah dari kejadian Nabi Adam. Ada makna tersirat dari ayat ini supaya kita mengambil sejarah dari Nabi Adam, di mana Adam diperintahkan Allah untuk la taqrabu hazihi sajarah, jangan mendekati pohon ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim, sehingga kamu berdua menjadi orang-orang yang gelap, orang-orang yang tersesat gelap, kezaliman. Di ayat yang ke-20-nya dikatakan, wa waswasa lahum masaitonu li yubliya lahuma mayurika wanhuma min sau'atihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Dari ujung ayat ini nih, minal khalidin, ini biasanya dimudahin sama orang-orang menyebutnya bahwasannya pohon yang dimaksud adalah pohon khuldi. Minal khalidin, sajarah khalidin. Jadi pohon khuldi itu dimudah, itu sebenarnya mempermudah saja kiasannya, tapi sebenarnya bukan itu maksud dari Allah. Kira-kira gini, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya.
Ada kata fawaswasa. Pernah dengar kata waswisu fi sudurinas? Nah, ini dia. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yang berakibat tampaklah keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ada nasihat, ya, ada nasihat yang dibisikkan kepada keduanya, dan keduanya di sini dalam hal ini Adam dan pasangannya, ya, Adam dan pasangannya lebih mendengarkan nasihat itu daripada larangan Allah. Janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, Allah melarangnya. Oke, tapi di sini ada bisikan jahat yang didengarkan oleh keduanya. Dan Adam dan pasangannya memilih mengikuti bisikan itu, pendapat atau opini dari selain Allah. Oke, kenapa diikutin? Ini kalimatnya. Ini bisikannya nih, isi bisikannya. Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini. Padahal Allah jelas-jelas di kalimat ayatnya di atas mengatakan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Tapi si pembisik itu dalam hal ini setan berkata Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini kecuali kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang yang kekal. Di situ Adam kena. Di situ Adam melakukan dosa pertama. Dan dosa yang pertama itu kategorinya adalah dosa syirik kepada Allah. Allah melarangnya, tapi kita berpikir ada pendapat lain yang lebih baik daripada pendapat Allah. Sekali lagi, di ayat ini mengisyaratkan, menggambarkan tentang Adam menerima pendapat yang lain yang lebih baik daripada pendapat Allah. Allah berpendapat janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini. Tapi ada pendapat lain yang diambil oleh Adam dan pasangannya pada akhirnya, yang menjadi sejarah, yang menjadi cerita, yang menjadi nasihat bagi kita semua orang-orang beriman tentang Tuhan tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini kecuali kamu berdua ingin menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal. Lalu masih diteruskan lagi di ayat 21-nya. Wa qasamuhu ini lakuma, sesungguhnya aku bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Dia kalimat ujungnya laminan nasihin, termasuk para pemberi nasihat. Jadi ada nasihat yang dianggap lebih baik daripada nasihatnya Allah. Apa namanya kalau bukan syirik? Akibatnya dilanjutkan di ayat yang ke-22 dari surat 7 surat Al-Alaq ini, yang artinya saya bacakan langsung artinya saja. Ia setan menyurumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipi pohon itu, bukan lagi didekatin, malah dicicipin. Tampaklah pada keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Allah menyeru kepada mereka berdua, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Itu akibatnya. Akibatnya tampaklah aurat keduanya. Akibat dari mendengarkan nasihat dari selain Allah, mengikuti berpendapat bahwa ada pendapat yang lain yang lebih baik daripada pendapat Allah, maka akibatnya akan tampaklah pada keduanya auratnya dan mengalami kerepotan buat nutupin dengan daun-daun di surga. Artinya kita bisa maklumi bahwasannya banyak orang yang kelihatan jeleknya, kelihatan auratnya, akan berusaha menutupi dengan hal-hal yang berbau-bau surgawi, berbau-bau keagamaan. Bayangin daun-daun surga itu kira-kira gitu. Bahasanya hanya ngikutin simbol-simbol keagamaan, pakaian-pakaian keagamaan sifatnya cuma daun. Maka ini sering doanya kita sebutkan nih, ketika kita menyadari ada kezaliman dalam diri kita yang disebabkan kemungkinan kita berpotensi melakukan syirik kepada Allah. Kalimat yang diucapkan oleh Adam dan pasangannya di surat
7 surat Al-Alaq ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang Adam dan pasangannya menyadari kesalahan itu. Sejarah ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan orang-orang beriman yang membaca Quran, yang seringkali berdoa, mengucapkan doa, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kapan kita sadar? Demikian, afwan wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.